Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, salam semangat. Ketemu lagi dengan Bu Dewi, masih di pembelajaran tematik kelas 6. Nah, tentunya kalian sudah siap untuk belajar bukan? Sebelum belajar, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam belajar. Bagi yang beragama Islam, boleh mengikuti doa bersama ini. Nah, kita mulai berdoa. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, add me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan. Amin. Nah, anak-anak, di tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran 1, kita akan mempelajari dari muatan pelajaran bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 mengenai menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian dari muatan pelajaran IPS, kita akan mempelajari dari kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 tentang menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Kemudian dari muatan pelajaran IPA, kita akan mempelajari dari kompetensi dasar 3.4 dan 4.4, yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Nah, mari sekarang kita membaca teks yang berjudul Si Kotak Ajaib. Si Kotak Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia tanggal 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele, artinya jauh, dan bahasa Latin, visio, artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, anak-anak, setelah membaca teks bacaan tadi, kalian perhatikan dan tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Kalian ingat, paragraf pertama adalah berisikan tentang topik masalah. Dari teks tersebut, topik masalahnya adalah John Logie Baird, penemu televisi. Kemudian paragraf kedua adalah deret penjelas. Nah, deret penjelasnya adalah prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Pada awalnya, gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh. Lalu, paragraf keempat berisikan kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Nah, kesimpulannya adalah penemuan televisi
juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, anak-anak, di muatan pelajaran Bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, kita akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Nah, kalian tahu bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Informasi tersebut ditulis dengan kalimat efektif agar dapat dipahami dengan mudah. Nah, kalian tentu ingat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang mempunyai unsur SPOK. Kalian ingat bukan? SPOK itu S-nya adalah subjek, P-nya predikat, O-nya adalah objek, dan K-nya adalah keterangan. Dalam menulis kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Nah, kalian juga ingat, ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama, memuat unsur kalimat dengan lengkap SPOK atau minimal unsur subjek dan predikat. Kemudian ciri yang kedua, menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Kemudian ciri yang ketiga, memadankan struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis, tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjeknya tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Kemudian ciri yang keempat, ide pokoknya tersampaikan dengan jelas. Lalu ciri yang kelima, menggunakan kata dengan tepat dan hemat, tidak bertele-tele. Lalu bandingkan dengan ciri-ciri kalimat tidak efektif. Yang pertama, kalimat tidak efektif bisa dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tidak memiliki subjek atau predikat. Kemudian terlalu panjang dan cenderung bertele-tele. Kemudian ciri berikutnya kurang jelas dalam menyampaikan pesan. Dan ciri yang terakhir adalah bersubjek ganda. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Nah, di sini ada kalimat yang pertama, mereka adalah anak yang baik. Mereka juga anak yang sopan. Siapa yang tahu ini kalimat efektif atau tidak efektif? Ya, anak-anak, benar. Ini adalah kalimat tidak efektif. Ya, karena di sini ada subjek ganda. Yang mana? Nah, ini dia. Mereka juga anak, ya. Nah, di sini mereka juga anak, di depan juga ada kata mereka atau subjek mereka. Jadi untuk menjadikan kalimat efektif, maka kata mereka akan digabungkan. Nah, jadi kalimat efektifnya adalah mereka adalah anak yang baik dan sopan. Berikutnya, contoh yang kedua. Para tamu-tamu duduk di kursi. Ya, anak-anak tahu ini kalimat efektif atau tidak efektif? Ya, benar, ini adalah kalimat tidak efektif. Perhatikan kata para, apa makna dari kata para, dan perhatikan juga kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Nah, kata para menunjukkan banyak, dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu. Nah, sehingga untuk menjadikan kalimat efektif, maka kita akan menghilangkan salah satu. Yang pertama, kita hilangkan kata para. Jadi, tamu-tamu duduk di kursi. Atau anak-anak boleh menghapus kata tamu-tamu. Jadi, kalimat efektifnya, para tamu duduk di kursi. Bagaimana anak-anak? Jelas bukan? Nah, untuk itu tugas pertama adalah perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring atau kalimat tidak efektif pada teks yang berjudul Si Kotak Ajaib. Nah, tuliskan pada tabel berikut dan tuliskan kalimat efektifnya. Sebagai contoh, nomor 1, di dalam teks Si Kotak Ajaib ada kalimat yang tercetak miring, yaitu penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Nah, kalimat efektifnya cukup ditulis penemu yang pertama kali. Nah, tentu kalian bisa bukan? Carilah kalimat yang bercetak miring pada teks yang berjudul Si Kotak Ajaib, kemudian tulislah kalimat efektifnya. Selamat mencoba. Nah, anak-anak,
sekarang kita di muatan pembelajaran IPS kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 mengenai perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Nah, televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi. Nah, anak-anak, kalian tahu televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Dahulu masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Teknologi pada saat itu masih terbatas. Dan kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam seperti berita, kemudian ada lagi film anak-anak, kemudian film dewasa, talk show, dan sinetron atau acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui dampak positif siaran televisi antara lain. Yang pertama, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia. Kemudian, televisi juga dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan atau pendidikan. Dan juga televisi sebagai media hiburan. Dan kemudian, apa dampak negatif siaran televisi? Nah, dampak negatifnya antara lain adalah meningkatnya perilaku konsumtif dan hedonis di kalangan masyarakat. Lalu dapat meningkatnya tindakan kekerasan. Kemudian anak-anak lebih banyak menonton acara televisi daripada belajar. Nah, tentunya kalian untuk meminimalisasi dampak negatif tersebut, maka dampak positifnya harus dikembangkan dan dikemas sedemikian rupa sehingga lebih menarik para pemirsa. Nah, di tugas yang kedua tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Kalian mencari pengaruh positif dan pengaruh negatif dari televisi dari segi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Selamat mencoba. Nah, anak-anak, sekarang di muatan pembelajaran IPA kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Nah, anak-anak, kalian perhatikan kedua rangkaian listrik berikut ini. Nah, ada rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Nah, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat listriknya tersusun bercabang-cabang. Ini adalah bentuk lain dari rangkaian listrik paralel. Nah, kalian tahu pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik terputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Contoh, instalasi listrik di rumah atau gedung perkantoran. Perhatikan gambar rangkaian paralel berikut ini. Nah, pada rangkaian listrik tersebut, lampu L1 dan L2 dipasang secara paralel membentuk cabang. Jika lampu L1 padam, lampu L2 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lainnya. Nah, tugas kalian adalah gambarlah rancangan lampu paralel sederhana.
Kemudian tuliskan alat-alat dan bahan yang digunakan untuk membuat rangkaian lampu paralel sederhana. Lalu tuliskan langkah kerja dalam membuat rangkaian lampu paralel sederhana. Nah, tentunya kalian bisa ya. Selamat mencoba dan selamat beraktivitas. Tetap semangat. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Ingat pesan Bu Guru, tetap jaga kesehatan, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.